Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astina Findri dengan NPM 257100048, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara tingkat risiko dan tingkat return dalam pengambilan keputusan investasi, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perbedaan tingkat risiko antar jenis investasi. Hubungan risiko return dalam investasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar, yaitu return trade-off. Prinsip dasar dalam dunia investasi menyatakan bahwa terdapat trade-off atau pertukaran antara risiko dan return. Artinya, secara umum semakin besar risiko yang diambil investor, maka akan semakin besar pula potensi imbal hasil atau return yang diharapkan, ataupun sebaliknya. Dalam literatur investasi, return dapat berupa capital gain, dividen, bunga, atau imbal hasil lainnya. Sementara risiko berkaitan dengan ketidakpastian hasil, misalnya volatilitas harga, kemungkinan kerugian modal, fluktuasi pasar, atau faktor eksternal seperti inflasi dan suku bunga. Bukti-bukti empiris dari penelitian mutakhir. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bagaimana hubungan risiko, return, atau persepsi risiko atau return mempengaruhi keputusan investasi. Yang pertama, dalam penelitian pada kalangan investor mahasiswa, variabel return dan persepsi risiko terbukti berpengaruh terhadap minat berinvestasi dalam pasar modal. Yang kedua, penelitian dalam investasi digital generasi Z menunjukkan bahwa return investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi. Meskipun dalam penelitian itu, persepsi risiko tidak selalu menunjukkan pengaruh yang signifikan. Lalu, pada studi empiris portofolio saham syariah, khususnya sektor pertanian di Indonesia, ditemukan bahwa portofolio tersebut memiliki estimasi return dan ukuran resiko, variance dan standar deviasi yang memungkinkan untuk dianalisis trade-off-nya antara return dan resiko. Namun, tidak selalu tinggi resiko sama dengan tinggi return secara konsisten. Misalnya, dalam perbandingan antara saham-saham syariah dengan saham konvensional, sebuah penelitian menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada tingkat return dan tingkat resiko antar keduanya. Dari penelitian di atas, terlihat bahwa meskipun prinsip trade-off risiko return banyak diterima, kenyataan empiris bisa lebih kompleks. Return dan risiko serta persepsi investor terhadap keduanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat risiko antar jenis investasi. Yang pertama, dipengaruhi oleh jenis instrumen investasi. Instrumen seperti saham, obligasi, deposito, reksadana, atau aset lainnya memiliki karakteristik risiko atau return yang berbeda. Misalnya, instrumen berisiko tinggi, bisa saham ataupun kripto, cenderung memiliki volatilitas tinggi, potensi return yang besar, tetapi juga potensi loss-nya yang sangat besar. Instrumen aman, yaitu obligasi dan deposito, cenderung stabil, resiko rendah, tapi return juga terbatas. Yang kedua, volatilitas atau variabilitas harga, market risk. Aset dengan fluktuasi harga tinggi menyebabkan ketidakpastian besar terhadap pengembalian, sehingga investor menghadapi risiko besar. Contohnya, penelitian pada kripto menunjukkan bahwa volatilitas tinggi meskipun return juga bisa tinggi. Yang ketiga, resiko ekonomi makro. Kondisi ekonomi, inflasi dan suku bunga atau kurs, faktor eksternal seperti inflasi, perubahan suku bunga, stabilitas ekonomi atau nilai tukar dapat mempengaruhi return terutama di pasar saham dan obligasi. Sebuah kajian faktor-faktor yang mempengaruhi return saham di Indonesia menyebutkan inflasi, suku bunga, kurs, dan indikator keuangan, misalnya ROA atau beta, sebagai determinan utama return dan risiko. Yang keempat,
ada resiko profil dan persepsi investor, atau risk perception, literasi dan pengetahuan investasi, yaitu bagaimana investor menilai resiko, pemahaman terhadap instrumen, serta literasi keuangan mempengaruhi keputusan investasi. Penelitian menunjukkan persepsi dan ekspektasi terhadap return dan risiko berpengaruh pada minat investasi. Risiko selanjutnya yaitu karakteristik portofolio, diversifikasi horizon waktu atau alokasi aset, yaitu investasi yang tersebar atau diversifikasi cenderung mengurangi risiko spesifik aset sehingga portofolio bisa lebih stabil. Horizon waktu juga penting, yaitu jangka panjang dapat menurunkan risiko volatilitas jangka pendek. Lalu risiko selanjutnya yaitu spesifik instrumen atau karakteristik aset. Misalnya, saham syariah versus saham konvensional, yaitu karakteristik perusahaan, sektor industri, regulasi, serta aspek spesifik atau ekonomi syariah versus konvensional dapat mengubah profil risiko sampai return. Dalam suatu penelitian, perbedaan antara saham syariah dan konvensional ternyata tidak signifikan dalam hal return dan risiko. Lalu, bagaimana implikasi bagi pengambilan keputusan investasi? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, investor harus menyadari bahwa memilih instrumen investasi bukan hanya berdasarkan return tinggi, tetapi juga mempertimbangkan tingkat risiko dan profil risiko pribadi. Yang kedua, pemahaman terhadap instrumen, literasi keuangan menjadi kunci, yaitu investor dengan literasi baik mampu menilai profil risiko, memprediksi volatilitas, dan memilih strategi, misalnya diversifikasi horizon waktu yang sesuai. Yang ketiga, bagi investor konservatif atau dengan tujuan jangka pendek, instrumen risiko rendah mungkin lebih sesuai. Bagi investor dengan toleransi risiko yang tinggi dan horizon jangka panjang, bisa mempertimbangkan instrumen berisiko tinggi dengan potensi return lebih besar. Yang terakhir, keputusan investasi sebaiknya berdasarkan kombinasi beberapa faktor, yaitu instrumen, kondisi ekonomi makro, horizon waktu, profil risiko, dan tujuan investasi, bukan semata-mata mengejar return yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa hubungan risiko dan return adalah aspek fundamental yang dapat mengambil keputusan investasi. Umumnya berarah positif atau risk-return trade-off. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa hasil tidak selalu sederhana. Meskipun risiko sering diiringi potensi return yang tinggi, ada kondisi di mana risiko tinggi tidak selalu memberikan return yang sepadan. Misalnya tergantung pada instrumen, volatilitas, kondisi ekonomi, serta profil dan persepsi investor. Faktor-faktor seperti jenis instrumen, kondisi pasar dan ekonomi, literasi keuangan, diversifikasi portofolio, dan jangka waktu investasi turut menentukan tingkat risiko dan kemungkinan return. Karena itu, pengambilan keputusan investasi yang bijak harus mempertimbangkan semua variabel ini secara holistik, bukan hanya fokus pada return saja. Demikian, terima kasih.